Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibadah hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mendengarkan beberapa berita jemaat. Yang pertama, liturgi yang digunakan pada hari ini adalah liturgi bentuk yang keempat, Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat yang ke-7. Sekaligus dengan perayaan bulan Okoimene Pigii. Nas Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 68 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-32 sampai dengan ayat 35. Dan Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang bertugas pada ibadah minggu hari ini adalah dari beberapa lingkungan. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Dara Natalia Kristina STH. Liturgus oleh Penetua Mamung Jari dari lingkungan Bethlehem. Salam presbiter dan penyerahan Alkitab oleh Penetua Leloni Dawetis lingkungan Yordan. Organis oleh Bapak Indre Hendratno dari lingkungan Bethlehem. Dan singer dari lingkungan Efrata. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau ke kantor majelis resort majelis jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKE Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gketamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang disampaikan untuk kita pada hari ini. Mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Bukalah gapura indah. Kita habiskan ibadah kita dengan fatum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Mazmur 51 ayat 10. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani kami. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, kemudian ayat 32 sampai ke 35. Adapun nas berikut akan kami bacakan dengan judul Perarakan Kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian: Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Kemudian ayat yang ke-32 dan 36. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah.
ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Ayat yang terakhir, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, ayat yang pertama sampai yang keempat. Carilah dulu kerajaan Allah. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, ayat 1 sampai 4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dara Natalia Estia. Dasar untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-26, doa Yesus untuk murid-muridnya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu kami ingin terus setia mendengarkan tiap titah-titah-Mu. Tolonglah kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami menyediakan hati, pikiran, pendengaran kami. Kiranya firman-Mu boleh ditabur dan meneguhkan, menguatkan kami di sepanjang hidup ini. Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hamba-Mu dan memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai 26, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, dan mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang terakhir, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya,
supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga tetap sehat dan semangat dalam setiap aktivitas kita, sekalipun kita bersama-sama beribadah dari rumah. Hari ini hari Minggu Paskah yang ke-7, Hari Raya Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat yang ke-7, yang juga kemudian mengisyaratkan bagi kita semua bahwa Tuhan menjawab setiap permohonan dan doa umatnya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-26 memuat doa Yesus kepada Allah Bapa setelah menyampaikan amanat perpisahan dan sebelum ia disalibkan, yang berarti doa ini disampaikan menjelang kesengsaraannya. Struktur doa ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ayat yang pertama sampai yang ke-19. Doa ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan di dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-26, doa Yesus ini disampaikan bagi semua orang yang percaya. Secara umum, doa di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-26 dikenal sebagai doa perpisahan atau doa imam besar, karena merupakan doa syafaat yang cukup panjang untuk kemudian awal dari gereja yang akan terbentuk. Ada beberapa tema yang kemudian disampaikan dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Tema yang pertama adalah pemuliaan Sang Bapa yang ada di dalam hakikatnya, hubungan antara anak dan juga Bapa, yang pada akhirnya merujuk pada sebuah kehidupan yang kekal, di mana Yesus disebutkan dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga sebagai anak telah melaksanakan dengan kepatuhannya seluruh tugas yang diberikan Bapa. Ia menyelesaikan dengan baik dan tiba saatnya untuk berpisah dengan para murid yang kemudian diwujud nyatakan dalam kesetiaan, kepatuhan, ketaatan kepada Sang Bapa sendiri. Itu tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua dari firman ini adalah tentang kesatuan dari para murid-murid yang berada di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh kejahatan dan dosa. Yesus meminta agar kemudian para murid yang ditinggalnya di tengah-tengah dunia penuh kejahatan dan dosa tetap bisa kemudian bersatu sekalipun dalam berbagai macam penganiayaan yang menjauhkan mereka dari perpecahan dan juga runtuhnya iman. Mari kita membayangkan kemudian proses dari hasil kemudian doa Yesus untuk kemudian kesatuan dari para murid. Dimulai dari proses penangkapan, mereka tercerai-berai karena ketakutan, tetapi setelah kemudian proses penyalipan sampai penguburan kemudian dilakukan, mereka kemudian pada akhirnya berkumpul bersama-sama. Peristiwa sebelum kemudian Yesus terangkat ke sorga atau naik ke sorga, Yesus menampakkan kepada mereka dalam sebuah rumah, mereka lengkap dan bersama-sama di sana. Kesatuan, dan kesatuan itu kemudian juga muncul ketika peristiwa Yesus naik ke sorga. Mereka mulai kemudian membangun sebuah jemaat. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama menyebutkan bahwa para murid berkumpul dalam sebuah kesatuan untuk kemudian memelihara iman, tetap diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi, taat untuk memberitakan firman dan membangun jemaat. Doa itu kemudian disampaikan dan berdampak pada kesatuan dari murid-murid tersebut. Kita semua umat Tuhan senantiasa diajak untuk kemudian memaknai bagian dari firman Tuhan, tema ini, agar kita umat Tuhan juga senantiasa berdoa senada dengan kemudian hari
raya pada minggu ini Eksaudi. Tuhan mendengar sekaligus Tuhan menjawab doa, sebab Ia lebih dahulu mendoakan umat-Nya. Tetap bersama-sama dalam menjaga tubuh Kristus, yang berarti tetap bersatu dalam keadaan apapun, bahkan termasuk ketika kemudian sekarang kita berjuang bersama untuk mengatasi bersama dengan setiap kalangan, tinggi rendah, masyarakat atau pemerintah, untuk bisa bebas dari COVID-19. Kebersamaan itulah yang menjadi terpenting agar kita kemudian bisa berhasil dalam perjalanan kehidupan. Kemudian tema yang ketiga adalah tentang kehadiran Tuhan dalam setiap hidup orang yang percaya. Dalam kehadiran Allah yang kemudian dirasakan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-26, aspek kehadiran Allah ada dalam kehidupan setiap umat dari masa ke masa, yang menjadi jaminan bagi setiap umat dari masa ke masa pula bahwa Allah terus memelihara dan bentuk pemeliharaan penyelamatan Tuhan tetap senantiasa dirasakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang ke-7 dan sekaligus Hari Raya Eksaudi pada saat ini, firman Tuhan bagi kita dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-26 mau mengajak kepada kita semua. Yang pertama, mari sebagai orang yang percaya umat Tuhan, kita patuh, taat dan setia seperti Kristus juga patuh dan taat dalam melakukan kehendak Bapa. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan tanpa seizin Allah, maka ketaatanlah, kesetiaanlah, kepatuhanlah menjadi sesuatu yang penting. Kita patuh dan taat dalam melakukan setiap kehendak Tuhan sebagai pribadi yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita patuh dan setia serta taat sebagai umat dalam kehidupan berumah tangga, sehingga kita menjalankan peranan kita masing-masing. Kita taat dalam pekerjaan, dalam tugas dan peranan kita. Tentunya kita memiliki pemimpin atau kemudian bos atau kemudian kepala yang mengatur segala sesuatu. Bukankah sebagai seorang bawahan layaknya kita juga taat, patuh dan setia? Dan juga dalam masa-masa seperti ini, ketika pemerintah pun mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara kita, maka mari kita juga patuh dengan segala kebijaksanaan, aturan yang diberlakukan dalam kehidupan kita bersama. Yang kedua adalah ajakan dari firman ini, Yesus telah berdoa untuk umat. Maka selayaknya di Minggu Hari Raya Eksaudi pada saat ini, ketika kemudian Tuhan juga mendengar doa umat, maka kita diajak untuk terus berdoa tanpa jemu-jemu dalam kehidupan ini. Dengan keyakinan ketika saya berdoa, jemaat berdoa, bangsa berdoa, dunia ini berdoa, maka Tuhan mendengar tiap seruan dan doa itu. Tuhan terus mengulurkan tangan dan yakinlah tiap uluran tangan Tuhan selalu tepat pada waktunya memberikan yang terbaik bagi kita umatnya. Teruslah bersama-sama dalam kehidupan ini, sebab dalam perjalanan kehidupan tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai jika kita hanya seorang diri yang berjuang. Jika kita mau bergandeng dengan siapapun dalam seluruh aspek kehidupan, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kebersamaan menjamin dari sebuah keberhasilan. Yang terakhir, yang keempat adalah dalam perjalanan kehidupan secara khusus pada masa COVID-19 ini dialami oleh kita, siapapun mengalami kesusahan. Mungkin kesusahan untuk bekerja, kesusahan untuk beraktivitas di luar rumah, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, atau apapun yang kemudian kita hadapi dan kita gumuli. Mari kita memaknai dalam kesusahan dan penderitaan Allah secara khusus Yesus Kristus. Dalam doa ini, ayat yang ke-20 sampai yang ke-26 telah memberikan jaminan. Ia hadir merasakan tiap hal yang dirasakan oleh umat. Ketika Anda tersenyum, Tuhan juga ada. Ketika Anda meratap, Ia pun ada. Ketika kita bergumul, Ia pun ada.
sehingga dengan keyakinan itu kita pun akan teguh di dalam iman dan percaya dalam menjalani kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman dan percaya kita dalam menjalani kehidupan kita. Tetap percaya tiap doa pengharapan yang disampaikan kepada Tuhan akan senantiasa didengar dan dijawab olehnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Sejenak kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan dan membuat komitmen dalam diri kita pribadi untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa di sorga, sebab kasih dan kebajikan Allah terus kami jumpai dalam kehidupan ini.
Kami melihat, kami merasakan, kami mengalami setiap kasih karunia Tuhan. Sebab itu dalam tiap perjalanan kehidupan ini, kami ingin senantiasa setia memuliakan Tuhan. Dan saat ini pula ya Tuhan, kami datang dengan satu pengakuan yang sama. Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terimalah sujud dan sembah kami umat-Mu ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang terbaik demi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, di Minggu Paskah ke-7 ini, kami bersama-sama dapat mendengar tiap kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan di tengah-tengah kehidupan kami orang-orang percaya. Firman yang telah kami dengar kiranya senantiasa dimeteraikan di dalam loh hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan setia. Tiap kata, tiap perbuatan kami dapat mencerminkan firman Tuhan, dan secara khusus ketika kami bersama-sama menghadapi wabah corona ini, kami terus diteguhkan dengan setiap kebenaran firman. Kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi kami tetap beriman teguh kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, utuslah kami dalam tiap perjalanan hidup, agar kami dapat mewartakan tiap kasih kemurahan Tuhan di dalam tiap kabar keselamatan. Ya Bapa yang baik, Allah yang pemurah, di saat ini pula kami ingin senantiasa menaikkan syafaat kami, mendoakan kehidupan dari jemaat kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan mereka tetap mengalami kasih dan berkat Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk tiap-tiap keluarga Kristen dalam setiap gumul dan juang, harap dan impian, dalam kerja dan usaha, agar tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Sehingga di balik perjuangan rencana harapan Tuhan memberikan keberhasilan, di balik tiap persoalan pergumulan Allah terus menuntun, memberikan kesabaran, kekuatan menemukan jalan keluar, dan di dalam setiap gumul dan juang usaha dan kerja, Allah terus memberikan kecukupan dan kelimpahan. Sehingga sekalipun pada saat ini kami mengalami kesulitan dalam mendapatkan berkat cukup, Tuhan, kami percaya Engkau memelihara burung di udara sedemikian rupa, mendandani rumput dan segala padang dan segala tumbuhan dengan baik. Demikian terlebih Engkau akan menjamin pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan umat-Mu. Tidak usah khawatir akan segala sesuatu yang kami makan, yang kami minum, dan yang kami pakai, sebab Tuhan akan memberikan segala yang terbaik bagi setiap orang yang meminta kepada Tuhan. Demikian pula ya Tuhan atas kehidupan keluarga-keluarga Kristen-Mu. Para orang tua, ayah dan ibu diberkati dengan senantiasa berkat dan pertolongan Tuhan, menjadi orang tua teladan dalam kehidupan anak-anak kekasih, dapat mendidik membesarkan mereka dengan pertolongan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan sebagai ayah, ibu, suami dan istri, Allah terus senantiasa memberikan mereka kasih yang tidak pernah pudar satu dengan yang lain, diikatkan dalam kesetiaan, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga tetap mendapatkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan perkembangan, dalam masa pendidikan mereka, dalam mereka mencari pekerjaan, pasangan hidup. Masa depan putra-putri kami percaya telah dirancang sedemikian indah dalam rencana Tuhan. Dan kami serahkan tiap jalan kehidupan mereka hanya dalam kuasa dan pimpinan Engkau saja. Kami percaya anak-anak kami akan bertumbuh dengan baik, pengenalan iman yang teguh kepada Tuhan, dan menjadi generasi yang baik bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Tuhan keluarga-keluarga Kristen yang saat ini tengah berbahagia, karena mereka merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan,
atau menikmati keberhasilan yang lainnya. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menganugerahkan jiwa yang terus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sebab panjang umur datangnya dari Tuhan, pun demikian pula berkat-berkat dari segala usaha dan upaya dalam kehidupan ini. Kami serahkan mereka yang berduka cita untuk beroleh penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Mereka yang pada saat ini sakit, berada di rumah atau di rumah sakit, untuk mengalami penyembuhan dan pemulihan dari segala pengobatan yang diupayakan dan dari kekuatan doa kepada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang menjadi tabib ajaib, yang bekerja dengan sempurna mendatangkan kesembuhan dan kepulihan, sehingga kasih Tuhan tetap dirasakan di pembaringan, menjadikan senantiasa kuat dan sembuh serta pulih kembali. Kami serahkan pula ya Tuhan keluarga-keluarga Kristen dalam segala pergumulan, biarlah tetap tabah dan kuat dan berpengharapan dalam menjalani kehidupan. Sebab tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada setiap umat Tuhan yang bergumul. Dan kami serahkan keluarga-keluarga Kristen yang mendambakan kehadiran putra-putri dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Biarlah Tuhan membukakan buah kandung, menjawab senantiasa doa dan pengharapan di waktu indah terbaik yang Tuhan rancang. Demikian pula bagi keluarga-keluarga Kristen, putra-putri kami yang rindu kehadiran pasangan hidup, Tuhan akan mempertemukan di waktu yang tepat. Hidup jemaat kami serahkan kepada tangan Tuhan. Diberkatilah mereka dalam perjalanan kehidupan. Biarlah tiap-tiap rumah tangga mereka menjadi bait Allah yang kudus, di mana nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin senantiasa menyerahkan tiap tugas dan pelayanan kami dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Secara khusus Resort GKE Tamiang Layang, Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang, Gereja Kalimantan Evangelis secara umum. Tuhan memberkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang setia melayani, para pendeta, penginjil, vikaris, penetua diakon, seluruh yang ambil bagian dalam tugas dan pelayanan gereja dengan karunia dan talenta masing-masing. Allah memperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, sehingga para hamba-hamba Tuhan dapat senantiasa mewartakan tiap kasih dan kemurahan Allah dari tiap pemberitaan Injil yang dilakukan di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kami percayakan kehidupan pelayanan ini dalam kuasa Tuhan, tiap orang diperlengkapi sehingga dapat berkenan di hadapan Tuhan untuk dipakai secara sempurna, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan dijauhkan dari setiap sandungan. Kami serahkan dalam doa kami saat ini Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami di wabah COVID-19 ini, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, secara khusus yang ada di Kabupaten Barito Timur ini. Biarlah Tuhan terus senantiasa berkenan mencurahkan berkat pertolongan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam pengambilan kebijakan dalam mengupayakan segala sesuatu sehubungan menanggulangi wabah ini, Allah lah yang senantiasa memakai mereka secara sempurna. Kami percaya di tangan Tuhan, Roh Tuhan terus berkuasa untuk mendatangkan kebajikan. Dengan harap dan doa kami ya Tuhan, umat-Mu, wabah ini cepat berlalu, kami dapat kembali hidup aman, tenang, tanpa dirongrong rasa khawatir dan kecemasan kami. Kami serahkan ya Tuhan, kami semua umat-Mu. Tentunya kami memiliki ada banyak permohonan-permohonan kami pribadi. Dengarkanlah doa kami agar menjadi bagian dari syukur dan syafaat ini, yang dengan keyakinan hanya kami serahkan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar dan mengingatkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur dengan pengantar nas pembimbing dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk persembahan ini, marilah kita berdoa. Allah yang mempunyai segala sesuatu, di hari yang penuh berkat ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar berguna untuk pemberitaan kabar baik Injil-Mu. Terima kasih Bapa atas segala yang ada pada kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita angkat satu pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
kita bersama-sama masuk di dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.